PKC mengumumkan rencana reformasi Dewan Negara. Komite Sentral Partai Komunis China yang ke-20 mengadakan sidang pleno kedua bulan lalu di mana rencana reformasi partai dan kelembagaan negara dibahas secara menyeluruh dan akhirnya disahkan. Menurut kantor berita Xinhua yang berafiliasi dengan PKC, rencana reformasi kelembagaan Dewan Negara secara resmi dirilis dan dijelaskan kepada Kongres Rakyat Nasional pada sore hari tanggal 7 Maret oleh Xiao Jie, Penasihat Negara dan Sekretaris Jenderal Dewan Negara. Rencana tersebut, seperti yang diumumkan oleh media resmi, terutama berfokus pada 8 departemen termasuk Kementerian Sains dan Teknologi, yang akan mengalami restrukturisasi, pembentukan administrasi pengawasan keuangan negara, pembentukan Biro Statistik Nasional, reorganisasi Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, perubahan sistem kerja yang sudah tua, restrukturisasi kantor kekayaan intelektual, dan reorganisasi afiliasi lembaga pemohon, serta perampingan organ negara pusat. Selain itu, rencana reformasi kelembagaan Dewan Negara mencakup modifikasi pada sistem peraturan keuangan lokal. Bank Rakyat China tidak akan lagi mengelola cabang regional, dan sebagai gantinya, semua 31 provinsi akan mendirikan cabang provinsi di antara perubahan-perubahan lainnya. Sebelum sidang 2 tahunan Partai Komunis China, rumor beredar bahwa partai akan membentuk organisasi baru yang disebut Komite Urusan Dalam Negeri Pusat PKC. Laporan-laporan menyebutkan bahwa Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Keamanan Negara akan memisahkan diri dari sistem Dewan Negara dan melapor langsung ke komite baru ini. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kantor urusan Hong Kong dan Makau juga akan memisahkan diri dari Dewan Negara dan ditempatkan di bawah Komite Sentral Partai Komunis China. Namun, sampai saat ini para pejabat PKC belum mengkonfirmasi rencana tersebut. Xie Tian, seorang ekonom yang berbasis di AS menulis sebuah artikel di The Epoch Times pada tanggal 3 Maret yang menyatakan bahwa tidak peduli bagaimana lembaga-lembaga yang berkuasa di Partai Komunis China direformasi, lembaga-lembaga manajemen mereka terus tumpang tindih yang mengakibatkan biaya pembayar pajak yang berlebihan, dan upaya yang berulang-ulang dan tidak berarti. Xie Tian juga berpendapat bahwa tim kepemimpinan ekonomi Xi Jinping akan mengalami perombakan. Namun, ekonomi China kini telah jatuh ke dalam resesi yang parah. PKC menghadapi berbagai tantangan domestik termasuk relokasi rantai pasokan, penarikan modal asing, konsumsi yang lesu, peningkatan pengangguran yang tajam, pasar real estate yang anjlok, menurunnya kepercayaan bisnis, utang pemerintah daerah yang menumpuk, anjloknya pertumbuhan penduduk, dan populasi yang menua dengan cepat. Selain itu, PKC harus menghadapi berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan negara-negara barat terkait teknologi, akses pasar dan aksi militer.